kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Kembali malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini untuk kembali kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus akan membimbing kami masuk dalam seluruh kebenaran, memberikan kami hikmat, pewahyuan, pengertian, pencerahan, sehingga kami memahami seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Urapi hamba dan urapi kami semua yang mendengar kebenaran-Mu, dan jadikan kami semua pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Kita akan membaca di dalam Markus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu?" Ia menghujat Allah. "Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Malam hari ini kita akan merenungkan dengan satu tema, iman yang mendatangkan mujizat. Di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus sering mengadakan mujizat, seperti mengusir setan, kemudian pelipat gandaan 2 ikan dan 5 roti, memberi makan 5.000 orang, dan sisa 12 bakul. Dan di dalam pembacaan yang kita baca tadi, Tuhan Yesus mengadakan mujizat kesembuhan ilahi. Untuk mengalami mujizat di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki iman yang hidup. Yesus pernah berkata, "Jikalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, maka engkau bisa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, maka itu akan terjadi." Artinya bahwa iman kita adalah iman seperti biji sesawi, iman yang hidup, iman yang bisa mendatangkan mujizat Allah di dalam kehidupan kita. Kita akan renungkan bagaimana untuk kita bisa mewujudkan iman yang hidup, yang bisa mendatangkan mujizat di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita membaca di dalam ayatnya yang pertama dan kedua dari pembacaan kita tadi. Markus 2 ayat 1 dan 2. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Untuk mewujudkan iman yang hidup, kita harus, langkah yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran,
dan pendengaran oleh firman Kristus. Cara yang pertama untuk mewujudkan iman yang hidup adalah kita mendengarkan firman. Di dalam kisah ini, ya, si lumpuh maupun keempat orang temannya yang mengusung dia, tentunya mereka mendengar kabar tentang Yesus dan firman yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Di ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Jadi untuk mendapatkan iman yang hidup, kita harus, ya, iman itu timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita harus mendengarkan firman Tuhan sehingga iman kita adalah iman yang hidup. Mari kita isi hari-hari kita saat ini dengan kita banyak mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga iman kita bisa timbul oleh karena kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kita mewujudkan iman yang hidup, di dalam ayatnya yang ketiga dan keempat dari Markus pasal 2 ini, dikatakan ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ditambah ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk kita mewujudkan iman yang hidup adalah kita percaya kepada firman. Saya yakin bahwa si lumpuh dan keempat temannya, mereka percaya kepada firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus sanggup mengadakan mujizat. Yesus banyak mengadakan mujizat di dalam pelayanannya. Dan mereka mendengar itu dan mereka menjadi percaya. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Tetapi kebenaran itu tidak berhenti sampai di situ. Bagi orang yang percaya pun tidak ada yang mustahil. Di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, "Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Ini adalah perkataan Yesus kepada seorang bapak yang anaknya mengalami sakit bisu dan tuli. Kemudian mengalami sakit ayam sejak masa kecilnya. Dia sudah berusaha membawa anaknya kepada murid-murid Yesus untuk didoakan, tetapi tidak berhasil. Lalu ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka Yesus menceritakan hal itu. Menceritakan kepada Yesus tentang hal itu. Bahwa murid-murid Yesus tidak dapat menyembuhkan anaknya dari sakit. Lalu dia berkata kepada Yesus, "Guru, jikalau engkau dapat, tolonglah anak saya." Lalu inilah jawaban Yesus. "Kamu berkata jika aku dapat. Sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Ketika kita percaya kepada kuasa Tuhan, maka bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Lalu segera bapak itu berkata, "Aku percaya ya guru, ampuni aku yang tidak percaya ini. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saudara, kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada kuasanya. Tidak boleh ada satu keraguan sedikit pun. Kita tidak boleh setengah percaya, karena sesungguhnya kalau kita ragu-ragu, artinya bahwa kita tidak percaya. Kita harus percaya sepenuh hati kita, dan kita akan melihat bahwa mujizat Tuhan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita mendengar bahwa Yesus adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, maka kita harus mempercaya itu, maka kesembuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan bahwa Allah itu adalah Jehovah Nisi, panji-panji kemenangan kita,
maka kita harus percaya ketika kita menghadapi persoalan masalah di dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, Dia alamat kita yang tepat, Dia panji-panji kemenangan kita, Dia Jehovah Nisi, maka kita akan beroleh mujizat kemenangan di dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia adalah Allah yang sanggup memberkati kita, sanggup membuka sumber-sumber berkat baru. Sekalipun mungkin saat ini kita mengalami satu keadaan kesulitan keuangan, kita mengalami usaha yang macet, kita mengalami pekerjaan yang mengalami kemerosotan. Kalau kita percaya bahwa Allah kita sanggup memberkati kita, maka mujizat di dalam keuangan itu akan terjadi. Ada satu terobosan yang bisa kita alami ketika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia Allah yang sanggup untuk memberkati kehidupan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk kita mewujudkan iman yang hidup, kita membaca di dalam ayat yang ke-11 dan 12 dari Markus pasal 2 ini. Ayat 11 dan 12. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Setelah kita mendengar tentang firman Allah, lalu kita mempercayai firman Allah itu, langkah yang ketiga yang menjadi bagian kita adalah kita mentaati firman Tuhan. Si lumpuh ini ketika Yesus berkata kepadanya, kepadamu kukatakan, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu. Maka si lumpuh ini dengan respon yang cepat, dikatakan segera dia mengangkat tilamnya dan dia kembali pulang ke rumahnya. Maka mujizat itu terjadi di dalam kehidupannya. Mentaati firman Tuhan artinya kita melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, tanpa menawar apalagi membantah. Kita persis melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Karena ketaatan itu menjadikan iman kita itu menjadi sempurna. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi si lumpuh mengalami mujizat kesembuhan ilahi ketika dia mentaati apa yang Yesus perintahkan kepadanya. Dia segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia bangun, mengangkat tilamnya, dan kemudian berjalan pulang ke rumahnya. Jadi di dalam kehidupan kita saat ini, apapun yang kita alami saat ini, kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita memiliki iman yang hidup di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini saatnya kita mempraktekkan iman kita, untuk kita bisa melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat di dalam bidang keuangan, ekonomi. Kalau kita percaya Dia Jehovah Jireh, yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup memberkati kita. Maka kalau kita memiliki iman yang hidup, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalaupun hari-hari ini ya ada anak-anak Tuhan yang terpapar COVID, percayalah, Dia Jehovah Rafa yang menyembuhkan, dan Dia akan menyembuhkan kita. Kalaupun kita saat-saat ini mengalami persoalan masalah akibat COVID ini, percayalah, Dia Allah yang sanggup menolong kita. Asal kita memiliki iman yang hidup, dengan cara kita mendengarkan firman Allah, kita merenungkan firman Allah, kita membaca firman Allah, lalu setelah itu kita mempercayai firman Allah, kita mengimani itu bisa terjadi dalam kehidupan kita.
Dan kemudian kita mentaati apa yang Tuhan firmankan. Kita mentaati dengan segenap hati kita, dengan sepenuh hati kita, setiap firman yang Tuhan sampaikan. Maka mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang memiliki iman yang hidup, sehingga kita mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan, untuk kami boleh memiliki iman yang hidup, iman yang bisa mendatangkan mujizat Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, kami rindu kami senantiasa mendengar akan firman Tuhan, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan biarlah kami juga mempercayai setiap firman Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mujizat bisa terjadi ketika kami percaya. Selama kami masih percaya, mujizat itu masih ada. Dan kami senantiasa mentaati setiap firman Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga kami adalah orang-orang yang menikmati setiap janji-janji Allah, mujizat-mujizat Allah dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan, jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan mari angkat tangan kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah saat ini membawa berkat-berkat Allah, membawa cinta kasih yang besar dari Allah kita, cinta kasih dari putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta karunia-karunia Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.